Gak kerasa ya Sobat Cuan, tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan memasuki momen Lebaran Idul Fitri. Bulan puasa dan Lebaran nih. Tahun ini jatuh pada awal bulan Maret dan awal bulan April tahun 2024. Sudah menjadi rutinitas wajib bahwa momen ini biasanya digunakan masyarakat untuk bersilaturahmi dan menaikkan konsumsi rumah tangga akibat keperluan untuk berbuka puasa, sahur, serta keperluan lainnya di hari raya nanti. Kebiasaan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan hingga memberikan hadiah atau makanan serta mengunjungi saudara di hari Lebaran juga seakan menjadi tradisi yang melengkapi momen di hari raya umat Islam ini. Mobilitas masyarakat pun ikut meningkat saat bulan Ramadan. Dan menjelang momen Lebaran pun, mudik seakan menjadi kewajiban bagi kebanyakan masyarakat. Ngomong-ngomong bulan Ramadan, kalau kita ingin bertransaksi saham, kira-kira sektor apakah yang akan manggung pada saat momen Lebaran? Lalu sektor tersebut bisa mendulang cuan atau tidak ya? Oke, untuk itu mari kita bahas sektor saham yang potensial cuan pada saat bulan Ramadan. Dengan pertimbangan tersebut, tim analis Stokno.id melihat ada beberapa sektor yang dapat diuntungkan dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama ini adalah sektor consumer cyclical, dan yang kedua adalah sektor consumer non-cyclical. Saham sektor cyclical adalah kelompok saham yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan siklus bisnis perusahaan. Industri yang masuk dalam sektor consumer cyclical ini diantaranya adalah otomotif, entertainment, retail, dan perumahan. Industri sangat terpengaruh dengan kondisi resesi yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan labanya. Kategori ini bisa dibagi lagi menjadi kelompok barang tahan lama dan tidak. Contoh untuk produk tahan lama misalnya kendaraan dan terkait produk fisik yang bisa digunakan berulang kali. Sedangkan produk yang tidak tahan lama misalnya makanan dan minuman. Poin-poin di bawah ini akan membantu Sobat Cuan memahami sektor consumer cyclical ini. Poin yang pertama ini merupakan produk yang sangat tergantung dengan perubahan siklus bisnis dan kondisi ekonomi. Poin yang kedua ini adalah perusahaan memproduksi barang discretionary atau kebutuhan sekunder dan tersier, di mana ketika ekonomi sedang booming, maka penjualan perusahaan akan meningkat. Begitupun juga sebaliknya, ketika terjadi resesi, konsumen tidak melakukan konsumsi atas produk-produk ini. Poin yang ketiga ini adalah termasuk di dalam consumer cyclical adalah maskapai penerbangan, perumahan, hiburan, dan mobil mewah, serta pengeluaran non-pokok lainnya. Kinerja consumer cyclical sangat terkait dengan kondisi resesi atau booming. Dalam kondisi resesi, masyarakat memiliki pendapatan lebih sedikit untuk dibelanjakan, sehingga pengeluaran consumer cyclical menjadi pengeluaran pertama yang non-pokok ini yang akan dipotong dari kebutuhannya. Begitupun juga sebaliknya, jika kondisi perekonomian kembali meningkat, maka kebutuhan sektor consumer cyclical ini akan kembali digunakan oleh para masyarakat. Pembahasan selanjutnya ini adalah saham sektor consumer non-cyclical. Saham sektor consumer non-cyclical ini dikenal karena apapun yang terjadi dengan kondisi ekonomi, baik berupa resesi maupun kondisi booming, kebutuhan ini wajib ada dan tidak bisa dihilangkan dari penggunaan harian. Berikut adalah poin-poin penting dari sektor consumer non-cyclical. Poin yang pertama ini, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang selalu diminati dan dibutuhkan oleh konsumen. Poin yang kedua, pertumbuhan yang stabil dan tidak melonjak tinggi serta menjadi saham yang diincar di masa resesi. Karena meski di masa kondisi ekonomi sedang turun, saham jenis ini tetap tumbuh, bahkan ada yang naik berkali-kali lipat, seperti perusahaan jamu yang banyak dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 kemarin. Poin yang ketiga ini, untuk investor tipe aman atau pemula, saham jenis ini cocok untuk investasi jangka panjang karena pendapatan dan labanya cenderung stabil. Contoh industri atau sektor yang masuk dalam kategori ini adalah yang pertama, ini minuman, yang kedua ini adalah retail makanan dan kebutuhan pokok, yang ketiga ini adalah tembakau, dan yang keempat adalah produk rumah tangga. Setelah kita mengenal pengertian sektor consumer cyclical maupun sektor consumer non-cyclical, tibalah kita pada pembahasan yang paling penting, yaitu bagaimana saham di kedua sektor tersebut. Apakah saham tersebut layak diinvestasikan? Simak terus ya teman-teman. Maka dari itu, tim analis Stokno.id akan memberikan insight terhadap 3 saham dari sektor consumer cyclical
maupun sektor non-cyclical. Yang pertama ini adalah saham OLTJ. Kalau kita lihat dari seasonality-nya selama 5 tahun terakhir atau pergerakan selama 5 tahun terakhir, pergerakan OLTJ dari awal Maret hingga bulan Mei probabilitas menguat selama 5 tahun terakhir. Tentunya hal ini bisa dijadikan pantauan untuk dikoleksi para sobat cuan. Namun kalau kita lihat secara teknikalnya, pergerakan saham LTJ ini kecenderungan sideways dengan menguji area resistance di level 1980 dan area supportnya di level 1560. Kalau kita lihat candlestick terakhir pada perdagangan hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 jam 10:40 pagi, candlesticknya ini kecenderungan di atas MA5 dan MA200. Namun pergerakan pada hari Senin kecenderungan koreksi dan kembali menguji MA5-nya. Jadi bisa dikatakan secara tren jangka pendek maupun jangka panjang cukup baik untuk diinvestasikan. Yang kedua adalah saham CMRY. Kalau kita lihat dari seasonality-nya atau pergerakannya selama 3 tahun terakhir, pergerakan CMRY dari awal Maret hingga bulan Mei probabilitas menguat selama 3 tahun terakhir. Hal ini bisa dijadikan pantauan untuk dikoleksi para sobat cuan. Namun kalau kita lihat secara teknikalnya, pergerakan saham CMRY ini kecenderungan uptrend dan telah menembus area resistance-nya di level 4.770. Kalau kita lihat candlestick terakhir pada perdagangan hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 jam 10:40 pagi, candlestick-nya ini kecenderungan di atas MA5. Namun pada perdagangan hari Senin kecenderungan melemah dan menguji kembali nih indikator MA5-nya. Jadi bisa dikatakan secara tren jangka pendek ataupun mau swing trade ini masih cukup baik untuk diinvestasikan. Yang terakhir ini adalah emiten ACES. Kalau kita lihat dari seasonality-nya selama 5 tahun terakhir, pergerakan ACES dari awal Maret hingga bulan Mei ini probabilitasnya menguat selama 5 tahun terakhir. Hal ini bisa dijadikan pantauan atau patokan untuk dikoleksi para sobat cuan. Kalau kita lihat secara teknikalnya, pergerakan saham ACES ini kecenderungan sideways dengan menguji area resistance di level 890 dan area supportnya ini di level 750. Kalau kita lihat candlestick terakhir pada perdagangan hari Senin tanggal 1 April tahun 2024, candlestick yang ini kecenderungan di bawah MA5, namun masih di atas MA50 dan MA200. Namun perlu diperhatikan, pergerakan pada hari Senin kecenderungan menguat dan menguji kembali MA5-nya. Jadi bisa dikatakan secara tren jangka pendek ini masih bisa dibilang kurang baik, namun untuk tren jangka panjangnya ini cukup baik untuk diinvestasikan. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga saham tersebut masih cocok untuk dikoleksi baik secara swing trade ataupun investasi jangka panjang. Selain karena sentimen Ramadan yang mendukung sektor ini, akan tetapi pergerakan harga secara teknikal juga masih cukup baik nih sobat cuan. Perlu diingat juga bahwa analisa pada video kali ini bersifat disclaimer on, artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi ini berada di tangan investor. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, salam cuan dan bye-bye.